Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cobra Channel. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan. Saya lulusan PAPK Susgakes tahun 2018 dengan pangkat Letnan 2 CKM. Kenapa saya CKM, teman-teman? Karena saya dari jurusan kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan syarat atau cara mendaftar di PAPK TNI ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman, saya akan bercerita tentang PAPK TNI ini. Jadi PAPK TNI ini belum banyak masyarakat ketahui, teman-teman, atau belum banyak adik-adik kita mahasiswa yang belum lulus itu mereka ketahui bahwa setelah lulus mereka bisa mendaftar di PAPK TNI ini atau perwira karir kalau orang awam. Jadi masyarakat itu tahunya yang lulusan perwira itu mungkin dari Pol, Akmil, AAR, AAU. Padahal kan banyak teman-teman bisa mendaftar seperti saya PAPK TNI, atau ada tuh PSDP penerbangan juga lulus dengan pangkat dengan 2 tapi khusus di penerbangan. Kemudian ada lagi atau sekolah secapa. Nah, sekolah secapa ini, teman-teman, yang dari Bintara yang sudah jadi anggota menuju ke perwira. Jadi mereka kalau sudah dinas berapa tahun baru boleh sekolah ke perwira. Nah, teman-teman, bagi kalian yang ingin mendaftar calon PAPK TNI tahun 2021, kalian wajib menonton video ini, teman-teman, karena saya di sini akan meng-share persyaratan yang dibutuhkan saat mendaftar. Nah, setelah kalian tahu persyaratan tersebut, teman-teman, barulah kalian bisa mendaftar. Dari situlah kalian bisa mengukur, teman-teman, apakah kalian memenuhi syarat untuk mendaftar atau tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon PAPK TNI tahun 2021. Kita mulai dengan persyaratan, teman-teman. Jadi persyaratan itu ada 2. Ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Nah, di sini juga saya akan jelaskan, teman-teman. Pasti nanti banyak yang bertanya tentang persyaratan ini. Yang pertama, teman-teman, untuk persyaratan umum, 1. Warga negara Indonesia, pria maupun wanita, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian berijazah serendah-rendahnya D3 sesuai kebutuhan Angkatan Darat. Kemudian berumur setinggi-tingginya 26 tahun bagi yang berijazah D3. Kemudian 30 tahun bagi yang berijazah S1. Kemudian yang ketiga 32 tahun bagi yang berijazah S1 profesi. Nah, di sini, teman-teman, jadi dibagi 3 umur. Ada yang D3, ada yang S1 dan S1 profesi. S1 profesi contohnya apa, teman-teman? Perawat profesi, nurse, dokter, kemudian apoteker. Nah, itu 3 S1 profesi, teman-teman. Kemudian persyaratan selanjutnya, tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI berdasarkan keputusan pengadilan yang telah diperoleh di kekuatan hukum setempat, teman-teman. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkoba. Kalau itu harus dan wajib tidak disentuh oleh narkoba, teman-teman. Kemudian persyaratan selanjutnya, tinggi badan minimal untuk pria 163 atau 163 cm. Kemudian untuk wanita 157 cm dengan berat badan yang
ideal teman-teman. Nah, nanti saya akan bagikan tuh bagaimana cara mengukur berat ideal dan tidak ideal sesuai dengan tinggi badan kalian teman-teman. Kemudian bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun terhitung mulai kalian dilantik menjadi perwira teman-teman. Selanjutnya bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI, tidak memiliki catatan kepolisian yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Nah, dalam hal ini teman-teman kalian bisa membuat SKCK di Polres tempat kalian mendaftar teman-teman. Kemudian harus memenuhi persetujuan orang tua teman-teman. Jadi nanti kalian mendaftar tuh ada belangko persetujuan orang tua. Nah, itu wajib ditandatangani oleh orang tua. Nah, untuk yang terakhir, bagi karyawan harus mendapat persetujuan dari instansinya dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengan hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Nah, jadi di sini teman-teman, seandainya kalian lagi mendaftar PAPK-TNI tapi kalian bekerja di suatu perusahaan atau guru. Nah, kalian setelah diterima menjadi prajurit TNI, setelah pantuhir itu biasanya kalian diminta untuk pengajuan pengunduran diri dari instansi tersebut. Itulah beberapa persyaratan umum dari teman-teman. Ada 10 kalau nggak salah, ada 10 poin. Nah, kemudian ada persyaratan tambahan teman-teman, ada persyaratan khusus yang harus kalian penuhi. Oke, untuk persyaratan khusus yang pertama teman-teman, IPK jurusan atau program studi akreditasi A 1 harus 2,8 bagi yang berijazah S1 atau S1 profesi. Kemudian 2,70 bagi yang berijazah D3. Kemudian persyaratan IPK untuk yang jurusan atau program studinya yang berakreditasi B teman-teman dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama harus 3,00 bagi yang berijazah S1 atau S1 profesi dan 2,90 bagi yang berijazah D3. Nah, ini kalian harus benar-benar ketahui teman-teman, program studi kalian itu A atau B. Program studi teman-teman ya, atau bukan kampus, program studi. Kalau kampusnya boleh mendaftar walaupun akreditasi A, B. Kalau C saya belum tahu teman-teman, nanti saya akan sharing-sharing lagi teman-teman. Ini untuk khusus program studi, jadi bukan akreditasi kampus teman-teman. Kemudian yang ketiga, bagi jurusan kedokteran umum atau kedokteran gigi dan S1 profesi negeri maupun swasta, kalian harus melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN PT untuk program studinya serta telah lulus uji kompetensi. Nah, ini teman-teman harus lulus uji kompetensi bagi yang S1 profesi seperti dokter, perawat, apoteker, itu kan uji kompetensinya dengan ujian UKOM atau ujian STR ya teman-teman ya. Jadi kalian harus lampirkan, kalian wajib melampirkan STR tersebut. Jadi apabila kalian ingin mendaftar teman-teman, S1-nya bisa atau S1 profesinya bisa. Apabila kalian daftarkan dengan S1 profesinya, maka kalian wajib melampirkan sertifikat tanda registrasi atau kemudian berstatus belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti Dikma atau pendidikan pertama teman-teman. Untuk pendaftaran profesi dokter umum, nah ini ada pengecualian teman-teman. Untuk yang dokter umum, kalian boleh mendaftar setelah menikah, boleh kalian mendaftar asalkan selama kalian mendaftar atau selama kalian Dikma
itu tidak hamil teman-teman. Ini khusus yang dokter umum teman-teman ya. Selain dokter umum tidak boleh teman-teman. Seperti liting-liting saya banyak setelah menikah mereka baru daftar di PAPK TNI ini teman-teman. Ingat, tidak boleh hamil selama dikma atau pendaftaran teman-teman. Kemudian lulus pemeriksaan atau pengujian baik di daerah maupun di pusat teman-teman, meliputi administrasi, kesehatan, keselamatan jasmani, psikologi, mental ideologi, akademik, sampai ke Pantohir pusat teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya menyatakan surat keterangan bebas narkoba seperti yang di umum tadi teman-teman. Di rumah sakit kalian bisa buat di rumah sakit dulu saya buat di rumah sakit juga teman-teman, biayanya sekitar 200 lebih 250-an. Itu kita meminta surat keterangan bebas narkoba teman-teman. Nah, untuk yang terakhir wajib membuat keterangan bebas COVID. Nah, karena di 2020 sampai 2021 teman-teman, COVID masih merajalela atau penderitanya semakin banyak. Nah, jadi harus melampirkan bebas COVID. Untuk yang pendaftaran sebelum-sebelumnya kami belum pernah teman-teman, karena di tahun ini 2020 atau mungkin bahkan sampai tahun 2021 mudah-mudahan sudah selesai teman-teman dan tidak ada COVID lagi. Jadi harus menyertakan surat bebas COVID teman-teman. Nah, untuk persyaratan yang terakhir teman-teman yang belum banyak orang ketahui, jadi kalian harus wajib mempunyai BPJS yang aktif teman-teman. Kenapa? Nanti setelah pendidikan kalian tidak disibukkan lagi dengan BPJS karena kalian sudah mempersiapkan kartu BPJS sebelumnya teman-teman. Nah, itulah beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus teman-teman yang wajib kalian ketahui untuk mendaftar PAPK TNI teman-teman. Jadi prosesnya atau persyaratannya lain teman-teman ya dengan yang Bintara, Tamtama, dan Akpol, lebih spesifik mereka. Kalau kita mengikuti dengan studi atau mengikuti kebutuhan yang Mabes butuhkan. Oke, untuk selanjutnya teman-teman saya akan membahas materi yang akan kalian hadapi waktu mendaftar PAPK TNI. Mungkin materi kita lain teman-teman dengan materi pendaftaran PAPK waktu pendaftaran Bintara, Tamtama, dan Akmil. Lebih gampang kita mungkin teman-teman dari yang Akmil, Tamtama maupun Bintara. Oke, untuk yang akan kalian hadapi pertama di Panda kalian masing-masing atau di tempat kalian mendaftar masing-masing, itu materinya adalah administrasi. Jadi kalian harus menyiapkan administrasi teman-teman, meliputi apa? Fotokopi jasa legalisir, fotokopi SD sampai SMA, itu untuk ijazah teman-teman. Tidak perlu rapot teman-teman, hanya ijazah saja, tidak perlu rapot. Kemudian materi yang kedua adalah kesehatan. Nah, untuk kesehatan ini nanti di Panda mungkin dibagi dua juga teman-teman, ada kesehatan umum dan ada kesehatan khusus. Kemudian yang ketiga kesemaptaan jasmani. Nah, ini yang perlu kalian persiapkan dari awal teman-teman. Jadi kalian harus bisa lari, renang, push up, sit up. Nah, kemudian mental ideologi. Nah, di Panda ini mental ideologi ini tergantung dari Panda kalian masing-masing teman-teman. Kalau saya dulu daftar di Lanut di Malang, itu mental ideologinya ada seperti wawancara atau pengetahuan tentang negara-negara teman-teman. Itu setelah kalian dinyatakan lulus teman-teman dari Panda kalian masing-masing, itu ada waktu jeda sekitar 1 bulan teman-teman untuk kalian dipanggil ke Pantohir pusat. Berhubung
Kalau saya dulu Pantuir pusatnya ada di Jakarta teman-teman, di Rindam Jaya. Nah, di situ sama teman-teman materinya. Kalian akan diuji lagi tentang administrasi kalian, kesehatan kalian, kesemaptaan juga, mental, ideologi juga. Namun untuk di Pantuir kalian akan ketambahan uji psikologi teman-teman dan uji akademik. Nah, ini teman-teman. Kalau uji akademik ini mungkin karena kita lain jurusan teman-teman, banyak macam jurusan. Uji akademik ini mungkin secara umum teman-teman tentang negara uji akademiknya, nggak mungkin tentang jurusan kita satu-satu teman-teman. Nah, jadi kalian harus persiapkan tuh materi-materi undang-undang Pancasila, itu kalian harus baca-baca ulang teman-teman, nanti akan ditanyakan teman-teman. Kemudian setelah itu kalian akan dinyatakan lulus dan berangkat ke Magelang teman-teman. Nah, dari sekian persyaratan itu teman-teman, kalian sudah bisa menilai diri kalian sendiri apakah kalian sudah memenuhi syarat atau kalian belum memenuhi syarat. Nah, apabila kalian belum memenuhi syarat, segera kalian penuhi syarat teman-teman. Segera kalian persiapkan diri kalian dari jauh-jauh hari teman-teman, karena sesuatu tanpa usaha, sesuatu tanpa persiapan itu akan mempengaruhi hasil teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu adalah beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus serta materi yang akan kalian hadapi apabila kalian ingin mendaftar PAPK TNI teman-teman. Jadi dari inti semua itu tadi teman-teman, yang paling penting adalah restu kedua orang tua dan persiapan diri kita teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, persiapkan diri kalian, minta doa sama orang tua, insya Allah semua cita-cita kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Untuk video-video selanjutnya saya akan menginformasikan tentang alur kalian mendaftar dan persiapan apa saja yang perlu kalian persiapkan saat kalian ingin mendaftar teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman like and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi. Dan apabila kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah ini teman-teman, atau inbox di IG atau di Facebook saya. Nanti saya akan jawab setiap pertanyaan atau setiap kendala yang kalian hadapi waktu pendaftaran di Panda masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.